Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya bulan Ramadan, manusia terbagi dua. Ada yang merasa bahagia karena berpisah dengan Ramadan, dia merasa bebannya selesai. Bebannya selesai dari ibadah. Tidak puasa lagi, tidak sholat malam lagi, tidak tarawih lagi, dan seterusnya. Bebas. Ini kebahagiaan yang keliru. Di sisi lain, ada kebahagiaan yang sangat-sangat terpuji. Yakni kebahagiaan orang-orang yang beriman, kebahagiaan orang-orang yang mengenal, mengetahui hakikat dari puasa Ramadan. Setelah orang tersebut melakukan ibadah yang dia lakukan dengan semangat, dengan ikhlas, sesuai sunnah Rasulullah SAW, di hari-hari Ramadan, di malam-malamnya, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir-akhir Ramadan dia merasa bahagia. Bahagia dengan amalan-amalan tersebut. Yakni mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan tersebut. Dia pun bahagia dengan akan datangnya Idul Fitri. Dia senang, ya, dan dia tetap berdoa semoga amalan-amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan berlalu, apakah kita berpisah dengan amalan-amalan? Apakah seseorang tidak beribadah lagi? Jawabannya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Jadi Allah perintahkan untuk selalu beribadah sampai datangnya kematian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati atau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Dari ayat-ayat yang mulia ini kita mendapatkan pelajaran bahwa hendaknya kita terus beribadah. Dengan berpisahnya kita dengan bulan Ramadan ini, jangan dimaknai kita berpisah dari amal soleh. Ketika kita sanggup sholat wajib di masjid berjamaah dengan kaum muslimin, maka di luar Ramadan, setelah Ramadan, kita pertahankan ini. Dan kita pertahankan juga sholat sunnahnya, sholat rawatibnya. Ketika kita mampu untuk sholat tarawih, kita pun pertahankan untuk sholat malamnya. Walaupun misalkan sebagian kita hanya 1 rakaat, apalagi bisa 11 rakaat. Ketika seseorang mampu membaca Al-Quran, sehari bisa 1 juz atau 2 juz atau 3 juz, maka hendaknya ini dipertahankan. Dipertahankan ketika selesai dari
Ramadan. Ketika seseorang dengan semangat bisa bersedekah di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan pun hendaknya dia bersedekah. Bersedekah. Karena sedekah itu mendatangkan rahmat Allah, pahala yang besar, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah tidak mengurangi harta kita. Rasul SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Jadi dengan berlalunya Ramadan, maka jangan dimaknai amal soleh pun berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.